Saya merasa bangga dong diperhatikan sama Bapak Kepala Sekolah sampai segitunya memperjuangkan masa depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Adem Ayem. Oke guys, hari ini saya mau bikin konten sendiri dulu. Saya mau bercerita kepada teman-teman semua di rumah bagaimana awal mula saya bisa bertemu dengan Pak suami dan saya bisa jatuh cinta dengan beliau itu bagaimana. Sebelum saya menuju ke situ, saya mau berbagi pengalaman dulu, kisah hidup saya pas waktu masih zaman sekolah. Saya dulu itu pernah mau dinikahin dengan kakak ipar saya sendiri. Saya di situ merasa hancur, merasa sudah putus asa lah. Kenapa saya bisa mau dinikahin sama kakak ipar saya? Jadi gini ceritanya guys. Ya Allah, jadi sedih. Jadi gini ceritanya, saya kan dulu waktu duduk di bangku SMP kelas 3, itu kakak saya atau mbak saya itu meninggal karena sakit. Kakak saya meninggal dan di situ saya merasa terpukul, merasa kehilangan. Dan dari situ saya ingat dengan keponakan-keponakan saya. Saya harus bisa harus bisa melindungi keponakan saya. Keponakan saya nggak boleh terpukul dengan kepergian ibunya, karena saya tuh sangat sayang banget dengan keponakan-keponakan saya. Dan di situ saya akhirnya setelah kakak saya meninggal itu saya membantu kakak ipar saya dari mulai memasakkan makanan sehari-hari, mencuci, menyapu, pokoknya pekerjaan rumah di sana itu saya yang kerjakan. Soalnya saya itu mikirnya ya ngurusin keponakan gitu guys. Saya ngurusin keponakan dan itu pun saya masih sekolah SMP. Saya sudah bisa masak itu karena orang tua saya dari dulu emang sudah mengajari saya. Waktu aku masih SD itu sudah diajarin gini cara masak nasi, gini cara masak lauk sayur kayak gitu, udah diajarin sama ibu saya. Dan di situ selang beberapa waktu kemudian ternyata kakak ipar saya itu bilang seperti ini, kalau pakai bahasa Indonesia seperti ini, nanti sebelum puasa kita harus sudah menikah siri. What? Saya merasa terpukul dengan kata-kata itu. Saya menangis, saya pulang, saya meraung-raung, saya pulang ke rumah. Saya sudah merasa hancur lah pokoknya. Kok bisa punya pikiran seperti itu, kok bisa gitu. Saya dulu juga nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Saya mikirnya cuma ya saya sekedar adik ipar, saya harus bisa saya itu hanya mikirnya itu keponakan, nggak sejauh itu. Saya sangat kecewa berat dengan itu. Semenjak itu saya putuskan tidak pernah yang namanya menginjakkan kaki di rumah kakak ipar saya. Saya sudah terlanjur sangat kecewa. Soalnya saya dulu juga pernah, sebelum kakak ipar saya bilang seperti itu, para tetangga juga bilang, kamu mau ameh dipek bojo, mau dijadikan istri, ameh diturun ranjang kayak gitu. Saya tidak pedulikan itu karena nggak mungkin kakak ipar saya berpikir sampai sejauh itu, nggak mungkin, nggak sama sekali. Di samping itu saya juga masih sekolah SMP kelas 3 dan keponakan saya itu pun, keponakan saya lebih tua 1 tahun dari saya.
keponakan saya lulus SMP yang saya sekolahin, dan saya kelas 3. Saya nggak tahu mau ngomong apa sama orang tua, dan pas ditanya sama orang tua, saya sebelumnya belum cerita kenapa saya nangis, tiba-tiba pulang langsung masuk kamar nangis dan kayak gitu pokoknya. Akhirnya orang tua saya tanya, ketok pintu. Almarhum bapak saya bertanya kepada saya, kenapa kamu nangis, ada apa, cerita dengan bapak. Terus itu saya belum bisa cerita, belum bisa berkata-kata apa, saya hanya bisa menangis dan menangis di dalam kamar. Dan selang beberapa jam kemudian saya baru bercerita dengan bapak ibu saya kalau kakak ipar saya itu mau nikahin saya. Ternyata orang tua saya juga sudah tahu. Waktu itu kan saya masih kecil, bayangkan, masih duduk di SMP kelas 3, bayangkan. Coba pikirkan, masa iya saya mau nikah dengan kakak ipar saya sendiri? Nggak mungkin dong. Dan bapak saya bilang, ya udah, kalau nggak mau ngomong baik-baik, nggak usah kayak gini, nggak baik itu. Kalau nggak mau ya ngomong apa adanya, maunya kamu kayak gimana, terus terang aja. Loh, saya di sini tuh ya saya pikir ya nggak sejauh itu gitu. Ternyata berita itu sudah sampai di sekolahan saya. Bayangkan, sekolahan saya itu sudah gempar kalau saya mau dinikahin kakak ipar saya sendiri. Saya di sekolahan sudah menjadi trending topik, buah bibir, pokoknya sudah semua, dari mulai murid-muridnya semua, bapak ibu guru semua itu udah pada tahu. Dan di situ berita itu terdengar oleh bapak kepala madrasah sekolahan saya. Akhirnya saya dipanggil, dan saya dipanggil di sana. Dipanggil itu bapak kepala sekolah nanya dong sama saya, nanya bagaimana ceritanya kok kayak gitu, apa kamu nggak eman, kamu harus. Nyangkanya saya itu mau gitu guys, nyangkanya itu saya mau, padahal itu saya nggak tahu, nggak berpikir seperti itu, nggak sama sekali. Bapak sekolah saya bilang, ya udah, kan di waktu itu kan orang tua saya juga nggak pengen saya nerusin sekolah gitu, nggak pengen, tapi saya berkekeh, aku pengen sekolah, aku harus mengejar cita-cita saya. Dan di situ saya akhirnya diegokan atau dikasih solusi sama bapak kepala sekolah, saya bisa sekolah gratis, tapi dengan tanda kutip saya harus ikut sama bapak ketua yayasan. Di situ saya merasa tersenyum, akhirnya saya bisa sekolah. Saya sudah senang di waktu itu, tapi setelah saya pulang, saya minta izin sama bapak ibu saya kalau bapak saya itu mengizinkan, asalkan yang penting kamu itu di sana harus baik-baik saja, harus taat aturan kayak gitu. Pokoknya yang bapak saya itu mendukung, tapi ibu saya contoh saya tidak boleh ikut sama orang lain, nggak boleh. Dan saya akhirnya di situ saya bilang sama bapak kepala sekolah, waktu itu saya bilang sama bapak kepala sekolah kalau saya nggak diizinin sama orang tua, ini harus bagaimana. Di situ saya merasa bangga sudah diperhatiin sama bapak kepala sekolah. Bapak sekolah pun tidak langsung putus asa gitu guys, tidak langsung putus asa, tapi beliau berjuang dengan sekuat tenaga. Beliau datang ke rumah orang tua saya, minta izin kepada ibu saya. Itu yang pertama, ibu juga belum mengizinkan, sampai kekehnya ibu saya. Dan yang kedua itu bapak kepala sekolah datang lagi ke rumah saya.
saya merasa bangga dong diperhatikan sama Bapak Kepala Sekolah sampai segitunya memperjuangkan masa depan saya, artinya kayak gitu guys. Dan akhirnya yang kedua kali itu ibu saya juga belum bisa mengizinin. Bayangkan, sudah kedua kali Bapak Kepala Sekolah datang ke rumah saya tapi juga tidak mengizinin. Dan Bapak Kepala Sekolah juga tidak putus asa. Beliau kembali lagi ke rumah orang tua saya dan diarahkan orang tua saya, dinasehatin, dikasih supaya terbuka hati orang tua saya, terutama ibu saya. Dan akhirnya yang datang ketiga kalinya itu ibu saya alhamdulillah mengizinkan. Saya di situ merasa sangat, ya Allah, merasa sangat bangga gitu guys. Merasa bangga sudah diperhatikan sama Bapak Kepala Sekolah. Pokoknya saya merasa murid yang paling, ya pokoknya bangga gitu guys. Dan saya di sini mau berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Sultan Agung, khususnya Bapak Mustamin, sudah memperjuangkan masa depan saya. Terima kasih banget, semoga beliau dilancarkan rezekinya, semoga panjang umur, sehat walafiat. Dan saya tidak lupa dengan awal mula saya bisa sekolah di jenjang SMA. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Mustamin selaku Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Sultan Agung Ngawen. Terima kasih banyak. Tidak bisa membalas apa-apa, dan yang saya bisa hanya mendoakan semoga beliau panjang umur, sehat selalu, bahagia dengan keluarga, anak cucu semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan di situ akhirnya saya sudah bisa bernafas lega karena saya sudah melalui fase-fase yang sangat pahit. Menurut saya itu pengalaman yang sangat pahit bagi saya. Setelah lulus, saya akhirnya dianterin ke Pak Ketua Yayasan, dianterin oleh ibu saya sendiri. Saya dianterin di sana, dipasrahin. Semoga saya menjadi anak yang sukses di kemudian hari dengan dipimpinnya oleh Bapak Ketua Yayasan. Dan akhirnya di situ saya sudah merasa nyaman di situ. Saya sehari-hari ya pokoknya ikut bantuin, kalau pagi ya masuk sekolah, kalau sore ya pokoknya bantuin sebisanya di rumah itu, kayak gitu guys. Dan terima kasih untuk almarhum Bapak Ketua Yayasan, semoga beliau diterima di sisinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk Bu Dr. Imtihanani yang sudah membimbingku dulu. Terima kasih banyak. Saya belum bisa membalas apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan supaya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Semoga sehat walafiat, panjang umur, sehat selalu, dan pokoknya berkah dunia akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Dan semoga Allah lah yang hanya bisa membalas kebaikan keluarga Bapak dan Ibu keluarga di sana. Terima kasih banyak. Dan itulah cerita saya dulunya. Nah, di sini kenapa saya bisa bertemu dengan Bapak suami dan akhirnya jatuh cinta. Nah, dari situ ternyata Bapak suami itu adalah adik dari Bapak Ketua Yayasan, adik kandung dari Bapak Ketua Yayasan. Jadi Bapak suami itu dulu kerjanya kan wirawiri, ya sampai sekarang masih wirawiri. Dan akhirnya saya waktu itu masih belum tahu, nggak tahu. Ya masih hari-hari biasa seperti biasanya, nggak tahu apa itu cinta-cinta, itu nggak tahu. Saya lalui dengan seperti teman-teman, layaknya teman-teman di sana. Setelah itu saya kan
memang bapak suami dulunya itu baik baik sama anak-anak, sama pokoknya sama semua teman-teman saya itu baik, beliau itu baik. Dan saya itu pernah dipinjamin HP untuk sekedar nelpon sama orang tua saya. Saya itu kangen banget sama orang tua, dan akhirnya beliau meminjamin HP-nya untuk aku nelpon ke orang tua saya. Saya sudah terima kasih sudah dipinjamin HP, dan dari situ saya nggak tahu, akhirnya saya setelah 2 tahun itu saya pulang, sudah nggak di sana lagi. Ternyata itu Pak suami itu juga pas nggak di sana, saya juga pulang ke rumah, dan akhirnya terdengarlah katanya bapak suami itu dengan kepulangan saya itu gara-gara saya itu dioyak-oyak. Kalau kasarannya apa ya, kayak dioyak-oyak gitu guys, kayak dioyak-oyak, kayak ketakutan. Katanya saya tuh ketakutan dengan bapak suami, akhirnya saya pulang. Tapi no, tidak gitu, ceritanya tidak begitu. Saya pulang itu karena kurang ada kenyamanan dengan teman saya sendiri, dan saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan orang tua saya sudah bilang, sudah, ya udah kalau mau pulang ya pulang aja, nggak apa-apa, saya terima, nanti sekolahnya ngelaju aja dari rumah. Dan akhirnya saya pulang, dan pulang saya dipamitin sama ibu saya, dipamitin kalau saya mau pulang ke rumah gitu. Dan dari situ saya lanjutin aja ke next video. Oke, bye bye. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.